Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita sudah memasuki pembelajaran kelima. Sebelum itu, anak-anak masih ingat tidak pelajaran minggu lalu? Puasa Ramadan. Belajar apa kita minggu lalu? Puasa Ramadan. Hikmah-hikmah puasa Ramadan. Sekarang kita akan ke pembelajaran kelima. Apa pembelajaran kelima? Ayo. Nama-nama Rasul. Rasul Allah idolaku. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, guru akan menyampaikan tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kisah keteladanan Nabi Daud dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membuat cerpen atau cerita pendek sederhana tentang kisah keteladanan Nabi Daud dengan menggunakan bahasa sendiri dengan penuh tanggung jawab. Ada berapa nabi dan rasul Allah? 25. Adakah yang anak-anak idolakan? Ada. Ayo Mbak. Ida, siapa idolanya? Nabi Muhammad. Mbak Ayana? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Mas Asma? Nabi Adam. Nabi Adam. Oh, Mbak Irwan? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nah, anak-anak punya idola tersendiri karena nabi dan rasul itu mempunyai sifat dan keteladanan yang berbeda-beda, sehingga anak-anak boleh mengidolakan dari semua nabi dan rasul Allah. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima tentang Nabi Daud. Nah, apakah anak-anak sudah pernah mendengar cerita Nabi Daud? Sudah? Nah, menceritakan tentang apa? Coba. Tentang apa coba? Nabi Daud. Berani dalam apa? Nah, untuk itu sekarang mari kita lihat video yang akan guru tayangkan. Nanti anak-anak analisis, anak-anak amati kira-kira sikap berani apa yang ditunjukkan Nabi Daud. Anak-anak amati ya. Ya. Nah, sekarang guru tanya, apa yang dapat anak-anak simpulkan lagi dari melihat video? Ayo, Mbak Ayana. Raja Daud melawan Raja Jalut. Terus, Daud mendapat fasilitas untuk mengambil batu yang dapat dimakan. kita merasa apa? Meskipun masih kecil, Daud ikut para tentara untuk berperang melawan Jalut. Angel itu apa? Raja Jalut meremehkan dan tidak masuk. Dari jawaban anak-anak, guru tanya lagi, sikap apa yang dapat anak-anak ambil dari video Jalut dan Daud tadi? Ayo, apa? Sikap berani, sikap berani Nabi Daud melawan Jalut. Walaupun Daud itu masih kecil, tadi seperti yang anak-anak sudah tulis, menganalisis, masih kecil tapi ikut berani berperang. Dan ternyata Raja Jalut dikalahkan oleh Daud yang masih kecil. Raja Jalut sombong sih ya, sombong duluan. Anak kecil bisa apa? Tapi dengan kekuasaan Allah, ternyata Daud bisa mengalahkan Jalut. Karena apa? Daud di posisi yang benar, membela kebenaran. Dia berani, walaupun badannya kecil, dia tidak takut. Dia berani membela kebenaran.
buka tabnya dan kerjakan Google Form ya. Sekarang anak-anak kerjakan, tidak usah bertanya sama temannya karena itu untuk mengukur pemahaman anak-anak sebelum kita lanjut ke materi ya. Silakan kerjakan. Sekarang kemarin guru sudah menyuruh anak-anak membawa apa? Karton, apalagi gunting, speaker dan peralatan lain. Sudah dibawa? Sudah. Hari ini kita mau buat proyek. Kita mau buat proyek apa? Cerpen, cerita pendek tentang kisah Nabi Daud. Sekarang anak-anak keluarkan peralatannya di meja. Nah, siapa yang sudah bawa? Bawa semua? Bawa semua, oke? Ya. Sekarang guru akan bagikan lembar kerjanya. Nanti anak-anak kerjakan, ya. Oke. Sekarang sebelum kita mulai untuk membuat, mau berapa lama membuatnya? 15 menit atau 20 menit? 20 menit ya? Oke, berarti waktu 20 menit harus sudah selesai. Silakan sekarang anak-anak buat cerpennya seindah mungkin. Sudah selesai buat cerpennya? Oke, sekarang waktunya dipresentasikan dari Mbak Umar, ya, presentasi. Selanjutnya yang maju berikutnya Mbak Fani ya. Oke. Dari Mbak Fani melunakkan besi dengan tangan sendiri. Cerita tentang Nabi Daud yang bisa melunakkan besi dengan tangannya sendiri. Kemuliaan bekerja keras. Suatu hari Nabi Daud menyamar menjadi orang biasa. Di suatu tempat dia bertemu dengan malaikat. Presentasikan semua cerpennya. Sudah bagus-bagus ceritanya. Bisa diangkat, ayo. Bagus ya. Oke, berarti anak-anak itu pintar membuat cerita ya. Oh, pintar semua, pintar berkreasi. Ini proyek pada pembelajaran kali ini. Sekarang waktunya kita untuk evaluasi. Nanti anak-anak guru bagikan soal, anak-anak kerjakan ya untuk evaluasi pada pembelajaran kali ini. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Sekarang kita koreksi bersama-sama ya untuk melatih kejujuran. Silakan ditukarkan sama teman lain kamu. Ya. Sekarang kita bahas. Yuk dibaca Mbak Zida. Saling mengasih TPQ Al-Ihsan dengan suara yang lembut dan nyaring, sehingga orang yang mendengarkannya pun merasakan kesejukan. Sehabisnya mengaji, Sakit tidak lupa berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, Sakti juga rajin berpuasa sehari puasa dan sehari tidak. Perbuatan Sakti sesuai dengan keteladanan Nabi Daud. Seperti di bawah ini, kecuali rajin mengaji, B menghemat
Nabi Daud, kecuali yang mana? Oh hebat, iya. Ada anak yang nilainya baik. Yang pertama cerpennya bagus, ya, terus nilai ulangannya juga baik. Guru akan memberikan reward. Yang pertama Mas Aska, maju. Yang kedua Mbak Ayana. Yang ketiga Mbak Fani. Untuk semangat anak-anak, biar lebih semangat ya. Tepuk tangan. Baca kesimpulan pembelajaran kali ini. Banyak sifat terpuji dari Nabi Daud yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya keberanian, keadilan, dan kesederhanaannya. Kamu dapat menyebutkan lebih banyak lagi contoh keteladanan Nabi Daud. A. Keberanian Nabi Daud. B. Keadilan Nabi Daud. C. Oke, jadi Nabi Daud itu memiliki banyak sifat yang bisa kita teladani, seperti keberanian, terus keadilan, dan kesederhanaan. Nah, anak-anak harus bisa meneladani itu dalam kehidupan sehari-hari. Berani itu boleh, tapi dalam hal kebaikan. Jangan berani kalau berani berbohong atau berani mencuri, tidak boleh ya. Sifatnya harus ditunjukkan dalam hal kebaikan. Adil dalam segala hal, ya, jangan adil dalam yang tidak benar dan sederhana. Hidup itu harus sederhana, yang tidak boleh berlebih-lebihan. Kita sudah selesai pada pembelajaran kali ini ya. Untuk pembelajaran minggu depan, anak-anak pelajari tentang kisah keteladanan Sulaiman. Nah, karena tidak ada yang religi, jadi tugasnya hanya belajar tentang kisah keteladanan Sulaiman. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.